Angin malam di kampung Pinang Ranti berembus pelan, membawa aroma sungai yang mengalir tenang di pinggir permukiman. Angga duduk sendirian di depan rumah panggung dari kayu yang sudah termakan usia, menatap rembulan yang memudar. Di benaknya, kepingan-kepingan masa lalu berkelebat, menertawakan semua mimpi yang pernah ia rajut. Hidupnya di Palembang dulu, sebelum ia memutuskan hijrah, adalah sebuah kehidupan yang tenang dan sederhana. Angga adalah seorang pemuda kampung yang mengandalkan mata pencahariannya di sektor pertanian dan perikanan. Kehidupan di sana mengalir lambat, penuh dengan rutinitas yang teratur. Di tengah semua kesederhanaan itu, ia bertemu dengan seorang gadis dari kampung seberang. Gadis yang mampu membuat dunianya berubah 180 derajat. Namanya Risa. Jarak antara kampung mereka hanya berjarak 3 kampung. Namun pertemuan mereka terasa seperti takdir. Angga jatuh cinta pada Risa bukan karena parasnya, melainkan karena kelembutan hati dan senyumnya yang meneduhkan. Sejak itu, mereka mulai menjalin hubungan. Tahun demi tahun berlalu. Mereka berpacaran selama 7 tahun lamanya, sebuah rentang waktu yang tidak sebentar. Selama itu, Angga dan Risa berbagi banyak hal. Mereka bertukar cerita tentang masa depan, impian, dan janji-janji yang tak terhitung jumlahnya. Angga benar-benar yakin Risa adalah satu-satunya wanita yang akan ia nikahi. Keyakinan itu begitu kuat hingga ia memberanikan diri untuk melamar Risa. "Mas Angga, kamu benar-benar yakin?" Risa bertanya dengan nada khawatir suatu sore. Mereka duduk di tepian sungai, memandangi pantulan cahaya senja di permukaan air. Angga tersenyum. "Kenapa, Ris? Kamu meragukan keseriusanku?" Risa menggeleng. "Bukan begitu, hanya saja aku tidak ingin kamu kecewa. Keluargaku, mereka mungkin punya banyak pertimbangan." "Aku tidak peduli, kita sudah bersama selama 7 tahun. Aku sudah mengenal keluargamu, dan kamu juga sudah mengenal keluargaku. Kita pasti bisa melaluinya kok." Angga menggenggam tangan Risa erat. "Aku akan buktikan bahwa aku pantas untukmu." Angin sungai berembus semakin kencang, seolah memberikan isyarat peringatan. Namun Angga tidak peduli. Ia hanya melihat masa depan yang cerah di depan matanya. Lamaran pun terjadi. Pertemuan antara kedua keluarga berjalan lancar pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan pandangan mulai muncul. Diskusi yang tadinya tenang berubah menjadi perdebatan sengit. Masalah-masalah kecil yang selama ini tersimpan rapat tiba-tiba menyeruak ke permukaan, merusak fondasi hubungan yang sudah mereka bangun. Angga tidak bisa menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, karena pada intinya, ia merasa ada sebuah kekuatan yang mendorong mereka untuk berpisah. Sesuatu yang ganjil dan tak kasat mata seolah-olah menggerakkan tali-tali emosi, menjebak mereka dalam pusaran konflik yang tak berkesudahan. Setiap kali mereka mencoba mencari titik tengah, selalu ada saja hal yang membuat mereka kembali ke titik nol. "Angga, ini nggak bisa diteruskan," ucap ayah Risa suatu malam. Setelah pertemuan keluarga yang terakhir, "Kita sepertinya tidak menemukan kesepakatan." Angga menatap sang calon mertua dengan pandangan kosong. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras di dada. "Tapi Pak, kami saling mencintai." Ayah Risa hanya bisa menggeleng pelan. Ekspresinya memancarkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. "Cinta saja tidak cukup, Nah. Jika dipaksakan hubungan, ini akan menjadi racun bagi kalian berdua." Angga pulang ke rumah dengan langkah gontai. Hubungan yang ia pertahankan selama 7 tahun kandas begitu saja. Ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, apalagi Risa. Ia hanya bisa menyalahkan takdir yang seolah-olah mempermainkan kebahagiaannya. Keputusan untuk berpisah terasa seperti mencabut paksa sebagian dari jiwanya. Ia hancur,
Hati yang tadinya penuh dengan janji-janji, kini menjadi serpihan-serpihan yang tajam, menusuk setiap kali ia bernapas. Dalam keputusasaan yang mendalam, Angga sadar ia harus memulai lembaran baru. Jadi tak bisa terus-terusan terpuruk dalam kesedihan. Ia butuh perubahan. Perubahan total yang bisa membuatnya melupakan semua kepahitan yang ia rasakan. Dalam benaknya, hanya ada satu tempat yang bisa memberikannya harapan, yaitu Jakarta. Kota besar yang katanya tidak pernah tidur, kota yang penuh dengan peluang. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Angga memutuskan untuk hijrah. Ia meninggalkan semua kenangan pahitnya di Palembang dan bergegas menuju ibu kota. Dengan membawa segenap harapan dan keyakinan, ia memulai perjalanannya menuju masa depan yang baru, tanpa menyadari bahwa apa yang menunggunya di sana bukanlah kebahagiaan, melainkan sebuah teror yang akan jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Di kota Jakarta, ia mencari pekerjaan dengan gigih. Ia rela berkeliling, mencoba peruntungannya di berbagai tempat. Setelah berbulan-bulan mencari, ia akhirnya menemukan pekerjaan di sebuah pabrik furnitur yang terletak di Jakarta Barat. Pekerjaan itu memberikannya sedikit ketenangan. Ia merasa betah, dikelilingi oleh orang-orang dari berbagai daerah yang senasib dengannya, sama-sama merantau untuk mengadu nasib. Namun jauh di lubuk hatinya, luka lama itu masih belum sembuh sepenuhnya. Ia tahu ia butuh sesuatu yang lain untuk bisa benar-benar melupakan Risa dan semua janji yang gagal terwujud. Ia butuh sosok yang bisa mengisi kekosongan di dalam hatinya. Jakarta, di mata Angga, adalah sebuah labirin yang penuh dengan kegelisahan. Namun di tengah semua hiruk-pikuk itu, ia menemukan secercah harapan. Di tempatnya bekerja, ia berkenalan dengan seorang perempuan bernama Dinda. Dinda adalah seorang gadis yang sederhana, tidak seperti Risa yang ia kenal di kampung. Namun, ada sesuatu yang membuat Angga merasa tertarik padanya. Dinda memiliki juniora yang menyeduhkan. Ia adalah seorang penganut agama yang taat. Ia seringkali pergi ke pengajian, dan tutur katanya selalu lembut. Angga merasa menemukan sosok yang benar-benar baik. Mereka mulai berpacaran. Angga tidak membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan dirinya bahwa Dinda adalah jodoh yang ia cari. Hubungan mereka berjalan mulus. Dalam waktu 1 tahun, dari 2018 hingga 2019, Angga merasakan sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia yakin Dinda adalah pasangan yang sempurna. Ia melihat bagaimana Dinda berbakti pada orang tuanya, bagaimana ia menghormati semua orang, dan bagaimana ia selalu menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tidak ada lagi hal yang perlu Angga ragukan. Setelah mengalami kepahitan di masa lalu, Angga tidak ingin lagi menyia-nyiakan kesempatan emas yang ada di depan matanya. "Dinda, aku serius," ucap Angga suatu malam di sebuah kedai kopi sederhana. "Aku ingin menikahimu." Dinda menatapnya dengan mata berbinar. "Kamu yakin, Mas?" "Sangat yakin. Aku sudah tidak meragukan apapun lagi darimu. Aku ingin kita membangun keluarga yang bahagia bersama." Dinda mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Terima kasih, Mas. Aku akan bilang ke orang tuaku." Angga merasa lega. Akhirnya, ia menemukan kembali jalan kebahagiaannya. Ia tidak perlu lagi terpuruk dalam masa lalu yang kelam. Angga memberanikan diri untuk datang melamar Dinda. Kedatangan pertamanya disambut baik oleh kedua orang tua Dinda. Namun, mereka meminta satu syarat. Angga harus mendatangkan kedua orang tuanya dari Palembang untuk membuktikan keseriusannya. Mereka ingin melihat bahwa Angga adalah seorang pria yang berasal dari keluarga baik-baik. Angga langsung mengiyakan. Ia menghubungi kedua orang tuanya di Palembang dan meminta mereka untuk datang ke Jakarta. Beberapa hari kemudian, kedua orang tuanya sampai di Jakarta.
Angga merasa haru. Ia bangga bisa memperkenalkan kedua orang tuanya kepada calon mertuanya. Pertemuan keluarga itu berjalan dengan penuh kehangatan. Semua pihak terlihat sepakat. Mereka berdiskusi, merencanakan, dan akhirnya menetapkan tanggal pernikahan. Akhirnya, pada bulan Februari di tahun 2019, mereka resmi bertunangan. Angga dan Dinda mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Semua berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan yang berarti. Segala persiapan mulai dari pemilihan tempat, baju pengantin, hingga undangan, semuanya berjalan mulus. Kebahagiaan Angga meluap-luap. Ia merasa seperti bermimpi. Setelah bertahun-tahun, merantau dan menghadapi berbagai tantangan, akhirnya ia akan menikah. Ia akan menjadi seorang suami membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Ia sangat bersemangat. Hari H pernikahan semakin dekat. Sehari sebelum hari pernikahan atau yang biasa disebut H1, keluarga besar Angga dari Palembang datang. Ada sekitar 20 orang yang datang, mulai dari kerabat dekat hingga kerabat jauh. Mereka datang untuk memberikan restu dan dukungan kepada Angga. Angga menitipkan mereka di rumah salah satu kerabat jauhnya. Jarak rumah kerabatnya dengan rumah calon istrinya tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit berkendara. Semua berjalan dengan baik. Suasana di rumah kerabatnya begitu ramai dan hangat. Semua orang berkumpul, bercerita, dan bersiap-siap untuk menyambut hari bahagia Angga. Malam sebelum pernikahan, Angga tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, melainkan karena ia terlalu bahagia. Ia membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang suami. Ia membayangkan bagaimana rasanya membangun sebuah rumah tangga bersama Dinda. Ia tidak bisa berhenti tersenyum. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sedikit perasaan ganjil yang mengusik pikirannya. Perasaan itu seperti sebuah bisikan yang memperingatkan Angga bahwa kebahagiaan yang ia rasakan adalah kebahagiaan yang semu. Namun, Angga menepis perasaan itu. Ia tidak ingin merusak kebahagiaannya dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ia memutuskan untuk tidur. Meskipun talak telah terucap, Angga tetap dipaksa untuk melanjutkan acara. Ia kembali duduk di pelaminan, tetapi kali ini setiap senyum dari para tamu terasa seperti belati yang menusuk. Wajahnya membeku, tanpa ekspresi, seperti sebuah topeng yang terpasang di atas kesedihan yang mendalam. Para fotografer mengabadikan momen-momen itu, tetapi hasil jepretan mereka hanya menampilkan sosok Angga yang kosong, tanpa sedikit pun kebahagiaan. "Gimana mau senyum deh," ucapnya dalam hati. "Hatiku sudah hancur berkeping-keping." Ia menatap Dinda, sang mantan istri yang kini hanya bisa menangis dalam diam. Angga kecewa. Ia berharap Dinda akan membela dirinya, membela kedua orang tuanya. Namun Dinda hanya diam, seperti sebuah patung yang tak berdaya. Kecewa itu berubah menjadi kemarahan. Ia merasa dikhianati. Malam harinya, setelah semua acara selesai, Angga merasa lelah. Seluruh tubuhnya sakit, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia ingin tidur, melupakan semua mimpi buruk yang ia alami. Namun ia harus pulang ke rumah Dinda. Sesampainya di sana, Dinda membawanya ke sebuah kamar. Angga terkejut. Kamar itu begitu kecil, hanya memiliki satu ranjang bertingkat. Di tingkat atas, ia melihat adik Dinda sudah terlelap. Kasur yang tersedia hanya berukuran 90 kali 100 cm, tidak cukup untuk menampung 2 orang dewasa. "Dinda, aku nggak bisa tidur di sini," ucap Angga dengan nada lemas. Kasurnya terlalu kecil. Dinda menunduk, tidak berani menatap matanya. "Maaf, Mas Iwa, ini satu-satunya kamar yang tersisa." Angga merasa semakin putus asa. Ia tidak bisa berdebat lagi. Ia tidak bisa tidur di kamar itu. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah kerabatnya. "Aku pulang saja. Aku tidur di rumah tante." Dinda tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap kepergian Angga dengan mata yang sembab.
Sesampainya di rumah kerabatnya, Angga disambut oleh keluarganya. Mereka semua terlihat khawatir. Angga langsung pergi ke kamar, menjatuhkan dirinya di kasur, dan langsung tertidur. Ia terlalu lelah untuk memikirkan apapun lagi. Pagi harinya, Angga terbangun dengan perasaan yang berat. Ia melihat keluarganya sudah berkumpul. Mereka terlihat sedang berdiskusi. "Angga, duduk di sini dulu," ucap ayahnya. Angga mengangguk. Ia duduk di samping ayahnya. Ayahnya menatapnya dengan tatapan serius. "Angga, kamu tahu kan? Ini sudah terjadi, pernikahan sudah sah. Buku nikah sudah ada. Orang-orang sudah tahu. Jadi kita harus gimana, Pak?" tanya Angga. "Kita coba bicarakan lagi. Kita kembali ke rumah Dinda. Kita minta penjelasan." Angga tidak punya pilihan lain. Dia masa ikut kembali ke rumah Dinda. Di sana mereka berdiskusi panjang lebar. Dinda dan keluarganya memberikan syarat kepada Angga. Jika ia ingin melanjutkan pernikahan, ia harus tinggal bersama mereka selama 5 atau 6 tahun. Ia harus membantu membayar hutang-hutang mereka dan mengangkat perekonomian keluarga. Angga terkejut. Ia tidak menyangka Dinda akan memberikan syarat seperti itu. "Tapi, kenapa harus tinggal di sini? Kita kan bisa sewa kosan sendiri. Aku kan masih bekerja." "Tidak bisa, Mas. Kami tidak bisa melepaskan Dinda. Kami takut kamu akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan di depan umum kemarin." Angga merasa dilecehkan. Ia merasa seperti diperbudak. Ia merasa bahwa ia tidak akan pernah bahagia jika ia harus tinggal bersama mereka. Ia menatap kedua orang tuanya. Orang tuanya mengangguk, memberikan isyarat bahwa mereka setuju dengan keputusannya. "Baiklah," ucap Angga. "Kalau begitu kita tidak bisa melanjutkan lagi." Angga dan keluarganya meninggalkan rumah Dinda. Mereka pulang ke Palembang. Angga memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan semua kenangannya di Jakarta. Ia pulang dengan tangan kosong. Ia tidak punya pekerjaan, ia tidak punya istri, dan tabungannya habis untuk biaya pernikahan. Ia merasa hancur. Ia merasa seperti sebuah kapal yang karam di tengah badai. Angga kembali ke Palembang. Kampung halamannya terasa asing. Ia tidak lagi melihat keindahan yang dulu ia kenal. Yang ada hanyalah kehampaan dan kesedihan yang mendalam. Ia kehilangan segalanya. Pekerjaannya, masa depannya, dan kebahagiaannya. Ia merasa seperti seorang pecundang. Ia hanya bisa berdiam diri di rumah, merenungkan semua kesalahan yang telah ia lakukan. Rumah Angga berada di pinggir sungai. Rumah itu terbuat dari kayu, memiliki 2 lantai, dan sudah termakan usia. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan-kenangan pahit. Ia mencoba untuk melupakan semuanya, namun ia tidak bisa. Ia merasa terjebak di dalam labirin kesedihan. Malam itu, sekitar jam 9 malam, Angga duduk di balai depan rumah bersama ayah, ibu, dan abangnya. Mereka hanya duduk dalam diam, menikmati kesunyian malam. Angga menatap rembulan yang memudar. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Cahaya itu begitu terang, namun tidak seperti cahaya lampu. Cahaya itu bergerak semakin lama semakin mendekat. Angga merasa penasaran. "Bu, itu cahaya apa?" tanyanya. Ibunya menatap cahaya itu. Wajahnya memucat. "Itu 7. Angga tidak mengerti apa yang ibunya maksud. Namun ia bisa melihat ketakutan di mata ibunya. Cahaya itu semakin mendekat dan akhirnya ia mulai mengelilingi rumah mereka. Ia berputar-putar dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Angga dan keluarganya hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka terlalu takut. Cahaya itu mengelilingi rumah mereka sebanyak 7 kali. Dan kemudian, ia menghilang begitu saja, seperti sebuah asap yang tertiup angin. Angga merasa merinding.
Ia tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ia merasa ada yang aneh. Dia merasa ya ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Malam itu, Angga memutuskan untuk tidur. Ia tidur di lantai 2, sendirian. Meskipun ia ketakutan, ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia berpikir bahwa itu hanyalah halusinasi. Ia hanya terlalu lelah dan terlalu banyak pikiran. Namun ia salah. Tepat jam 1 dini hari, Angga terbangun. Ia merasa ingin buang air kecil. Ia mencoba untuk bangun, namun ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa ada benda asing di tangannya. Ia meraba benda itu. Ia merasa ada rambut dan kaki. Ia membuka matanya perlahan, mencoba untuk melihat benda itu dengan jelas. Ia terkejut. Di hadapannya berdiri sosok genderuwo. Sosok itu begitu besar, tinggi, dan matanya merah menyala. Rambutnya panjang dan berantakan. Angga tidak bisa menahan rasa takutnya. Ia berteriak sekeras-kerasnya. Teriakannya memecah keheningan malam. Para tetangganya terbangun. Mereka berteriak, "Ada apa? Ada apa?" Ayah dan ibunya langsung lari ke atas, menghampiri Angga. Angga hanya bisa menunjuk sosok genderuwo itu dengan jari yang gemetar. Aku lihat genderuwo, Pak," ucapnya dengan nada gemetar. "Aku nggak bisa tidur sendiri." Ayahnya memeluk Angga mencoba untuk menenangkannya. "Sudah, Nak, jangan takut. Itu cuma halusinasi." "Bukan, Pak. Itu bukan halusinasi. Aku melihatnya." Dengan jelas ucap Angga, ayahnya tidak bisa menjawab. Ia tahu Angga tidak berbohong. Ia juga merasakan aura yang aneh di rumah itu. Akhirnya, Angga memutuskan untuk tidur di lantai bawah bersama abangnya. Ia tidak berani lagi tidur sendirian. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang menunggunya. Ia merasa bahwa rumahnya tidak lagi aman. Pagi itu Angga terbangun dengan mata yang sembab. Ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Ia merasa lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak ingin ia bahagia. "Pak, kita nggak bisa diam saja," ucap Angga kepada ayahnya saat mereka sedang duduk di teras. "Ini sudah terlalu aneh. Kita harus melakukan sesuatu." Ayahnya mengangguk. Ia tahu Angga tidak berbohong. "Iya, Nah, Bapak tahu. Bapak akan cari cara." Beberapa hari kemudian, Angga pergi ke rumah temannya. Ia ingin melupakan semua ketakutannya. Ia ingin bersenang-senang, seperti yang ia lakukan dulu. Namun ia tidak bisa. Pikirannya terusik oleh bayangan genderuwo yang ia lihat. Jam 11 malam, Angga memutuskan untuk pulang. Di depan rumah, ia melihat sebuah sosok berdiri di bawah pohon sawo. Angga berpikir bahwa itu adalah ayahnya. Ia tersenyum, berjalan ke arah sosok itu. Namun ketika ia semakin dekat, ia terkejut. Sosok itu bukan ayahnya. Sosok itu adalah genderuwo yang sama, yang ia lihat di kamarnya. Jantung Angga berdetak kencang. Ia merasa kakinya lemas. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan mata terbelalak. Sosok itu berdiri membelakanginya seolah-olah menunggu kehadirannya. Angga langsung berteriak, memanggil ayahnya. Ia mundur hingga ia terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. Ayahnya langsung berlari menghampiri Angga. "Ada apa, Nak?" "Kenapa?" "Bapak, itu genderuwo," ucap Angga, menunjuk ke arah pohon sawo. Namun sosok itu sudah menghilang. Ayahnya mencoba untuk menenangkan Angga. "Sudah, Nak, kamu terlalu lelah. Kita masuk saja." Angga mengangguk. Ia tahu ia tidak berbohong. Ia tahu genderuwo itu nyata. Angga mencoba untuk naik ke atas. Ia melangkahkan kakinya di tangga. Di tangga ketiga, ia melihat sosok genderuwo itu.
Sosok itu berdiri di hadapannya, menatapnya dengan mata merah. Angga langsung terjatuh. Ia merasa putus asa. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa bersembunyi. Ia merasa terkunci di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, Angga kembali tidur di lantai bawah bersama abangnya. Ia tidak bisa tidur. Ia merasa ketakutan yang luar biasa. Ia merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa tenang. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada malam Jumat, Angga kembali duduk di balai depan rumah bersama ayah, ibu, abang, dan seorang tetangganya. Mereka sedang mengobrol berbagi cerita. Tiba-tiba mereka melihat sebuah cahaya dari arah yang berbeda. Cahaya itu datang dari arah pohon sawo. Cahaya itu berputar-putar di sekitar rumah mereka sebanyak 3 kali. Dan kemudian, ia menghilang. Angga dan keluarganya merasa ketakutan. Mereka langsung masuk ke dalam rumah. Angga tidak bisa tidur lagi. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan. Keesokan harinya, Angga mendapat kabar dari tetangganya. Salah satu tetangganya melihat 3 pocong di jendela lantai 2 rumahnya. Tetangga yang lain melihat genderuwo di teras rumahnya. Angga merasa semakin takut. Ia merasa bahwa ia harus mengambil tindakan. Angga berbicara dengan ayahnya. "Pak, kita harus cari orang pintar." Ayahnya mengangguk. Ia menghubungi beberapa kenalannya, mencari orang pintar yang bisa membantu mereka. Akhirnya, ia menemukan seorang pria bernama Pak Agus. Pak Agus bersedia membantu Angga. Ia datang ke rumah Angga bersama muridnya. Angga dan ayahnya menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi. Pak Agus mendengarkan dengan seksama. Setelah Angga selesai bercerita, Pak Agus menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu pernah menyakiti hati orang?" Angga terkejut. Ia merasa bahwa pertanyaan itu adalah jawaban dari semua misteri yang ia alami. Ia menceritakan tentang Risa, mantan kekasihnya, yang ia tinggalkan setelah bertahun-tahun pacaran. Ia tidak tahu apakah itu adalah penyebab dari semua kejadian aneh yang terjadi. Ia hanya tahu, ia harus menghadapi masa lalunya. Pak Agus menatap Angga dengan pandangan yang dalam. "Jadi kamu yakin, Nak, bahwa kamu tidak pernah menyakiti hati wanita itu?" tanyanya. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Angga terdiam, mengingat-ingat kembali masa lalunya. "Saya tidak tahu, Pak," ucapnya. "Saya hanya ingin melupakan semua itu. Saya ingin hidup tenang." Pak Agus mengangguk. Ia mengerti. "Baiklah, saya akan coba bantu." Malam itu, Pak Agus dan muridnya mulai melakukan ritual. Mereka berjalan mengelilingi rumah Angga, membacakan ayat-ayat suci. Angin berembus kencang. Pohon-pohon di sekitar rumah bergoyang seolah-olah ada sesuatu yang besar yang sedang marah. Angga hanya bisa duduk di dalam rumah, ditemani oleh keluarganya. Mereka semua merasa ketakutan. Tiba-tiba suara teriakan yang begitu nyaring terdengar dari luar. Angga dan keluarganya saling pandang. Mereka tahu itu adalah suara genderuwo. Suara itu begitu mengerikan, seolah-olah datang dari dasar neraka. Angga merasa bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang begitu besar yang sedang marah. "Jangan takut, Nak," ucap ayahnya. "Pak Agus pasti bisa mengatasinya." Namun Angga tidak yakin. Ia merasa bahwa teror ini tidak akan pernah berakhir. Ia merasa bahwa ia akan terus dihantui oleh masa lalunya. Suara teriakan itu semakin keras. Terdengar suara benturan benda-benda berat di luar. Angga tidak berani mengintip. Ia hanya bisa menunggu. Beberapa menit kemudian, semuanya hening. Angga mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Pintu terbuka. Pak Agus dan muridnya masuk. Mereka terlihat lelah, namun wajah mereka memancarkan ketenangan. "Sudah selesai, Nak," ucap Pak Agus. "Makhluk itu sudah saya usir. Dia sudah kembali ke tempat asalnya." Angga merasa lega. Ia merasa seperti sebuah beban besar yang selama ini menimpanya telah terangkat. Ia menatap Pak Agus dengan mata berbinar.
"Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Pak Agus hanya tersenyum. "Yang penting sekarang, kamu harus bisa memaafkan dirimu sendiri. Kamu harus bisa melupakan semua yang sudah terjadi. Jika kamu masih menyimpan dendam atau penyesalan di dalam hatimu, teror ini akan datang kembali." Angga mengangguk. Ia tahu, Pak Agus benar. Ia harus memaafkan dirinya sendiri. Ia harus melupakan semua kepahitan yang ia alami. Sejak malam itu, Angga tidak pernah lagi melihat makhluk-makhluk halus itu. Ia bisa tidur dengan nyenyak. Ia bisa berjalan dengan tenang. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kembali kedamaiannya. Ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta, memulai hidup baru. Ia bekerja keras dan akhirnya, ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia tidak lagi terpuruk dalam kesedihan. Ia telah menjadi pria yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Meskipun ia telah melalui berbagai cobaan, Angga tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi adalah sebuah pelajaran yang berharga. Dan ia yakin bahwa di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggunya. Tepat jam 12 malam, ia mencoba untuk memejamkan mata. Ia membayangkan besok, ia akan mengenakan baju pengantin, mengucapkan janji suci, dan menjadi seorang suami. Namun bayangan itu perlahan-lahan berubah menjadi mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Risa, mantan kekasihnya, berdiri di depannya dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Risa tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Angga dengan pandangan yang penuh kebencian. Angga terbangun dengan napas yang terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa tidur lagi. Ia memutuskan untuk begadang sampai subuh. Malam menjelang hari pernikahan terasa begitu panjang. Angga tidak bisa tidur. Ia bangkit, keluar dari kamar, dan melihat seisi rumah yang sudah terlelap dalam mimpi. Hanya ia sendiri yang masih terjaga. Pikirannya melayang-layang, teringat kembali akan mimpi buruk yang ia alami. Namun, ia mencoba untuk tidak mempedulikannya. Ia hanya ingin fokus pada hari esok, hari yang akan menjadi titik balik dalam kehidupannya. Ketika azan subuh berkumandang, Angga langsung bersiap-siap. Ia mengenakan pakaian yang sudah ia siapkan, bergegas keluar dan menyalakan mesin mobilnya. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan sedang menuju rumah Dinda. Pagi itu, kota Jakarta terasa begitu hening. Jalanan masih sepi, belum banyak kendaraan yang berlalu lalang. Angga menatap pantulan dirinya di spion. Ia melihat seorang pria yang begitu bersemangat dan penuh harapan. Dia tidak sabar untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Sesampainya di rumah Dinda, suasana sudah mulai ramai. Para penata rias, fotografer, dan beberapa anggota keluarga Dinda sudah berada di sana. Angga langsung disambut dengan hangat oleh mereka. Dia dibawa ke sebuah ruangan khusus yang sudah disiapkan untuknya dan Dinda. Di ruangan itu, ia mulai mengenakan baju pengantin dan melakukan persiapan lainnya. Dinda juga berada di sana. Mereka berdua dirias oleh para penata rias profesional. Angga menatap Dinda. Ia terlihat begitu cantik dalam balutan gaun pengantinnya. Angga merasa semakin yakin bahwa ia telah memilih wanita yang tepat. Ketika jam menunjukkan pukul 6 pagi, Angga mendengar sebuah keributan dari luar ruangan. Terdengar suara teriakan yang begitu nyaring, memecah keheningan pagi. Suara itu begitu keras hingga membuat seluruh ruangan terdiam. Angga merasa penasaran. Ia bergegas menuju jendela dan mengintip keluar. Di luar, ia melihat segerombolan orang berkumpul. Ia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Namun kerumunan itu terlihat begitu panik. Angga memutuskan untuk keluar dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dinda juga ikut keluar bersamanya. "Ada apa? Ada apa?" tanya Angga kepada salah satu kerabat Dinda.
Ada yang kesurupan, jawab kerabat itu dengan nada gemetar. Angga dan Dinda saling pandang. Jantung Angga berdetak kencang. Ia merasa firasat buruknya akan terbukti. Ia mendekati kerumunan itu, meminta mereka untuk menyingkir. Dan akhirnya ia melihatnya. Adiknya, adik iparnya, tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan ia berteriak dengan suara yang tidak seperti suara manusia. "Hentikan pernikahan. Ini jangan kalian lanjutkan." Suara itu begitu mengerikan, seolah-olah berasal dari dasar neraka. Angga merasa merinding. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap sang adik ipar dengan pandangan kosong. "Kenapa, Pak? Kenapa dia jadi seperti ini?" Tanya Angga kepada calon ayah mertuanya. Calon ayah mertuanya hanya bisa menggeleng. "Saya tidak tahu, Nak. Saya tidak tahu." Semua orang terlihat panik. Suasana yang tadinya penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi suasana yang mencekam. Angga merasa bingung dan putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tak lama kemudian datanglah seorang ustaz. Ia adalah seorang pria paruh baya yang memiliki aura tenang. Ia mendekati adik ipar Angga, membacakan ayat-ayat suci, dan memberikan air putih yang sudah ia doakan. Perlahan-lahan, tubuh adik ipar Angga mulai melemas, dan ia kembali sadar. Namun, ia terlihat begitu lemas dan tidak berdaya. Meskipun adik iparnya sudah kembali sadar, Angga merasa ada yang aneh. Perasaannya tidak enak. Ia merasa ada sebuah kekuatan yang mengancam kebahagiaannya. Ia ingin membatalkan pernikahan itu, namun ia tidak bisa. Ia tidak bisa begitu saja membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Ia tidak bisa mengecewakan kedua orang tuanya yang sudah datang jauh-jauh dari Palembang. Ia juga tidak bisa mengecewakan Dinda, yang sudah begitu setia kepadanya. Angga kembali ke ruangan rias. Ia menatap Dinda. Dinda tersenyum kepadanya, namun Angga tahu ada keraguan yang tersimpan di dalam matanya. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya. Dinda Tiangga mengangguk. "Aku baik-baik saja." Namun ia tahu ia sedang berbohong. Hatinya sudah hancur, pikirannya sudah kacau. Momen akad nikah akhirnya tiba. Angga dan Dinda berjalan menuju panggung pelaminan. Meskipun banyak orang yang menatap mereka dengan senyuman dan wajah yang ceria, Angga merasa seperti berjalan di atas bara api. Ia merasa setengah sadar. Pikirannya kosong dan jantungnya berdebar kencang. Ia hanya bisa mengikuti apa yang orang-orang suruh. Ia mengucapkan janji suci, memasangkan cincin, dan akhirnya mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Setelah akad, Angga dan Dinda harus duduk di kursi pelaminan. Ketika Angga melihat kursi pelaminan, ia terkejut. Hanya ada 4 kursi di sana, 2 untuk Angga dan Dinda, dan 2 lagi untuk orang tua Dinda. Orang tua Angga tidak diberikan kursi. Angga merasa marah. Ia merasa diperlakukan tidak adil. "Bu, kenapa kursi ibu sama bapak enggak ada?" tanya Angga kepada ibunya. Ibunya tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Tidak apa-apa, Nak, kita duduk di bawah saja." Angga merasa semakin hancur. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa menatap orang tuanya dengan pandangan yang penuh penyesalan. Ia merasa gagal. Ia tidak bisa melindungi kedua orang tuanya. Ia hanya bisa duduk di kursi pelaminan dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa terjebak. Ia ingin lari, namun ia tidak bisa. Ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya. Ia harus menghadapi kenyataan. Waktu berjalan lambat. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Para tamu undangan mulai berdatangan. Suasana di tempat pernikahan begitu ramai. Angga melihat manajernya, supervisornya, dan beberapa rekan kerjanya. Mereka semua datang untuk memberikan selamat. Angga mencoba untuk tersenyum, namun ia tidak bisa. Senyum itu terasa begitu berat.
Ia hanya bisa menatap para tamu dengan pandangan yang kosong. Tiba-tiba, adik iparnya yang tadi kesurupan naik ke atas panggung. Ia berbisik kepada Dinda. Angga bisa mendengar apa yang ia katakan. "Kak, keluarga Angga diusir saja. Mereka sudah terlalu lama duduk di sana." Tamu-tamu sudah mulai ramai. Angga terkejut. Ia tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia berdiri, menatap adik iparnya. "Kalau mau menyuruh mereka pindah, sediakan tempat lain, jangan diusir." Kata usir itu hanya berlaku untuk binatang. Adik iparnya terkejut. Ia tidak menyangka Angga akan menjawab seperti itu. Ia langsung turun dari panggung dan menghampiri kakak iparnya. Mereka berdua berbisik-bisik, dan tak lama kemudian, kakak iparnya naik ke atas panggung. "Keluarga kamu kesini cuma bau kotoran. Siapa mereka sampai harus dihargai? Mereka cuma orang kampung." Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras di dada. Angga merasa hancur. Ia tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia berdiri, membuka jas pengantinnya, dan membantingnya ke lantai. "Jam ini, detik ini, saya ceraikan istri saya." Suasana di tempat pernikahan menjadi hening. Semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dinda menangis, namun ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Angga dengan pandangan yang penuh keputusasaan. Orang tua Angga langsung naik ke atas panggung. Mereka menenangkan Angga. Sudah, jangan emosi." Angga merasa lemas. Ia tidak bisa berdiri lagi. Ia terduduk di atas panggung. Ayah dan ibunya membawanya ke belakang panggung. Di sana, mereka menenangkan Angga, mengatakan bahwa ia harus menahan emosinya. "Kita cuman di sini 1 hari, Nak. Jangan buat keributan." Angga tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak bisa melupakan kata-kata yang ia dengar. "Orang kampung, bau kotoran." Kata-kata itu begitu menusuk. Ia merasa dipermalukan. Ia merasa direndahkan. Ia merasa bahwa ia telah gagal. Ia memandangi kedua orang tuanya yang begitu sabar dan tenang. Ia merasa semakin bersalah.